Yang jelas, ini saya buka aja ya, ini khusus untuk para pemirsa warga waras ya. Ini pemirsa teras belakang. Ini yang jelas untuk nanti yang terpilih. Ini pemimpin itu yang belakangnya bukan healing. Bukan apa nyantai, relax. Saya nggak tahu di ruangan tiba-tiba minum. Iya, ini Urusannya apa bahkan nih? ya. Ada salah satu capres, saya lihat kondamnya. Jadi pendamping gaibnya. Ini salah satu capres kita ini nggak salah sebut satu capres capres, yang mana nggak ya? sebut capres sama, tapi bentuknya seperti. Udah mencekam belum? Malah kayak banci ya. Itu lebih kayak banci Banci dikagetin. taman lama Banci nih. ketiduran dikagetin. Wah, ini kesurupan arwah apa ini? Arwah. Waduh. Jet Li. Kirain Tarsan, Mas. Tarzan naik. Naik. Mau gelantungan malah. Oh. Wah, ini. Narik apa nih? Ini. Bulu keteknya tolong dikendalikan, Mas. Kesurupan nih. Kesurupan. Superman. Bukan. Apa? Tiang gawang. Sedang gawang. Ya enggak. Kiper dong berarti. Apa nih? Kesurupan apa? Cawapres. Loh, kok gitu? Wap, capres. Ya, Dia- ya. Warga Waras, terima kasih sudah menonton kembali video teras belakang episode kali ini. Dan seperti sudah lihat di thumbnail, kita kedatangan sahabat kita. Kalau gua sih ini warga Waras, ini teman gue yang ini satu-satunya di hidup gue yang dia dukun. Gak ada lagi teman gue yang dukun, cuman dia doang. Yang lu percaya dukun dia doang. Iya. berarti ya? Bukan dukun, Mas. Indigo saja. Lebih soft gitu. Tapi dukun kan? Iya. Ya, kita akan ngobrol sama Mas Yo. Tapi sebelum ngobrol saya ingatkan kembali 10 subscriber kita akan berikan Banget, 10. gift. Selalu salah anjing, udah 4 episode selalu 10 kurang nih subscriber Ya, kita. pokoknya subscribe sekarang juga karena 10.000 subscriber akan mendapatkan gift. Seneng dari gua kalau Dani Subscribe. ketemu kata-kata susah gitu pasti belibet. Subscribe. Coba 10.000 subscribe. nggak enak banget mulutnya, susah banget kayaknya anjing. Pokoknya siap-siap dapat gift dari teras Giveaway, giveaway. Nih ulang ya, Mas briefnya 10.000 subscriber. Kalau udah 10.000 subscriber akan kasih giveaway untuk warga Warasan, oke? Action. Subscribe sekalian juga karena kalau sudah sampai 10.000 Nah, Mas Yus kalau dari sisi dukun, ini apa penyakitnya? Ini kesurupan jin namanya kami sosolen. kami sosolan tuh Belibet. Belibet. Kalau Jumat apa kami sosolan? Jumat Mamat. Itu dia Mamat. 10.000 subscriber warga Waras, kita akan giveaway beberapa apa belum tahu merchandise kita, tapi nanti itu pasti menarik. Oke. Kita akan kasih setir Wuling REV. Waduh, tidak. Kita akan kasih foto capres cawapres. Yang nggak bisa dicoblos karena sudah dikasih ilmu kebal. Kebal. Kita mau ngobrol sama Mas Yus. Spesial karena ini dekat dengan tahun politik. Buset. Di Indonesia itu nggak bisa dibohongin warga Waras. Dari zaman dulu kita tuh udah denger Betul. bahwa kalau dalam lagi pilpres atau lagi apa itu tuh pasti ada keterlibatan dari alam goib. Betul. Cek, cek, cek. Karena baru-baru ini gue nonton kontennya Guru Gembul. Oke. Jadi Guru Gembul menceritakan tentang Indonesia itu tidak pernah jauh-jauh dari mistis. Ya. Karena pemimpinnya pun seperti itu ya. Yang Maksudnya? seperti kita, enggak maksudnya Bung Karno. Pak Jokowi mistis. Enggak, kan mistis juga sama. Berdoanya sama yang goib juga kan. Oh, iya. Dulu Bung Karno katanya pernah menikahi siapa namanya itu? Nggak tahu. Ya, Nyi Roro Kidul sampai akhirnya punya satu kamar di Pelabuhan Ratu gitu. Terus setelah itu juga Pak Harto, Pak Harto katanya. juga sama Nyi Roro Kidul atau kemana? Pak Harto pernah kemana-mana sih. Iya. Ya intinya berhubungan Iya, sama terus tempat-tempat kemudian seperti itu. dulu sempet
Tapi nggak tahu bener nggak tahu nggak ya warga waras ya. Dulu gue sempat dengar cerita bahwa ya almarhum Gus Dur juga tidak jauh. Maksudnya punya cerita-cerita yang berkaitan dengan hal supranatural gitu. Betul sekali. Ya, Nah, kebetulan ada Mas Yus di sini. Mas Yus ini dulu penjaga kamar di Pelabuhan Ratu ya. Bukan penjaga kamar, Mas. Saya OB-nya, Mas. Benernya. Jadi warga waras kalau belum tahu Mas Yus ini adalah penulis awalnya tuh dia terkenalnya itu karena menulis di Kaskus, Diary Mata Indigo, dan sudah ada Mata novel Indigo. berapa? Ada 3. Tiga Trilogi. novel. Trilogi. Apa namanya? Kemudian juga Mas Yus ini ada praktisi supranatural dan spiritual, sensual. Waduh. Aduh. Ya nggak sensual juga. Oh, enggak sih sebenarnya. Bibirnya sih. Ini tersinggung saya nih. Enggak, saya lihat bibir kamu sih. Nah, sebagai ini Mas, sebagai ahli spiritual, supernatural, apakah di zaman yang begitu sangat canggih ada micet, ada bigo gitu. Kenapa yang disebut pertama pasti micet? Karena di pikiran otak-otak laki-laki itu masih nggak? Ya, jadi begini Bang Mek. Alah, Aduh, nggak nih Bang. aku dari dulu asal sama Reno sama Bang McDani ini agak susah kalau sama Bang McDani ini ya. Kenapa? Kalau Reno kan enak gitu ya. Ren. Mungkin kan dulu orang tuanya terinspirasi dari HP ya. Cukurukuk. Gitu kan. HP bagus meski harga turun terus ya. Iya, gitu. itulah karirnya. Orang tua saya terinspirasi dari Aki karena kotak muka saya. Oh iya ini. Aduh, Nah, ini. Sudah mulai obrolan, udah datang aja nih Doib. Iya, 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 iya. Makasih Pamu. Pak Mo, terima kasih Pak. Terima kasih. Aduh. Nah, Oke. nanti ngobrolin dia datang Ya, dulu. kita udah mulai apa rundownnya? Jadi ngasih minum dulu nggak boleh diajak ngobrol. Karena dia fokus harus masih ada gorengan yang harus dimasukin. Jadi jangan ditebelin lagi ngomongin soal McDani. Iya. Karena sekarang lagi di boykot. Loh kan kamu pernah juga diboikot kan? Iya dulu. Enggak, aku tuh dari dulu penasaran loh Bang, ngapa sih pakai Oh iya. Iya. Ini udah bisa diajak ngobrol kan? Nah langsung duduk kan? Oke, sebelum kita lanjut ngobrolin soal dunia mistis di Indonesia nih, Pak Mu. Ini kan teman saya ini ahli supernatural. Ya, Pak Mu. Supra. Supranatural. Mistis lah gitu. Pak Mu percaya hal-hal mistis nggak? Percaya nggak percaya. Wah, gimana nih? Percaya nggak percaya? Percayanya gimana, nggak percaya gimana? Nah, Nggak percaya soalnya saya belum ngalamin. Oh, belum pernah ngalamin. tapi yang dunia mistis pernah ngalamin karena ketemu Pak Mu. Percayanya dari cerita aja. Oh, cuma sempet dengar dari cerita. Iya. Di sini pun di tempat ini Pak Mu belum pernah lihat sama sekali. Tapi Pak Mo pernah dengar nggak katanya tuh di setiap apa misalnya ada pemilihan kepala desa atau Iya. sampai pemilihan presiden pasti ada keterlibatan dukun kayak gitu. Katanya, Nah, itu kan baru benar. katanya. Baru katanya, tapi belum melihat secara Belum. langsung. Saya Oke. Pernah melet Melihat perempuan? apa? Belum pernah. Pesugihan Pak? Apalagi kalau pesugihan saya tidak di sini. Iya udah kaya ya. Iya. juga sih. Tapi bener Pak juga. Muf percaya nggak bahwa Pak Muf ini sampai sekarang juga mengandung mistis gitu? Nah, loh. Nah, Percaya nggak? Sampai sekarang masih bisa makan kan? Masih. Masih. Padahal giginya nggak ada. nah mistis itu. Itu Benar. mistis itu. Itu mistis tuh. Mistis Jadi itu. ketika makan mas itu langsung hilang ya? Katanya dikunyah. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Terima Pak kasih, Pak Momo. Mo. Terima kasih. Luar biasa. Ya, karena suaranya tuh tribal ini dia ya. Apa sih Suara tribal? treble. Aku malah inget boneka Caki loh. Tidak lucuan ini lah. Gimana? Aduh susah kan manggilnya. Biasanya yang punya Mac itu perempuan mas soalnya mas. Kepikiran apa sih pakai nama di embel-embel McDanny itu? Sebentar saya akan tanya. Nggak tahu itu mah ini aja sih salah penyebutan nama Salah aja. penyebutan Iya. nama. Nggak pengen berubah nama jadi Dick Denny Waduh. atau Johnny Denny? Anda nggak usah berubah nama saya. ya. Nggak, dari dulu mas saya selalu tergelitik gitu. Oke, di zaman sekarang itu bahkan tidak hanya pilpres mas. Lomba sepak bola tarkam aja itu pakai dukun. Serius? Oh iya Iya. Pernah lihat ada mungkin di salah satu konten di Instagram atau di YouTube itu pertandingan kasti tradisional gitu. Iya. Yang bolanya kalau kena kepala orang benjut itu. Iya. Itu di samping-sampingnya itu dukunnya. Benar-benar di sampingnya orang yang lagi Terlihat di video itu memang Iya, ada dukun. lagi mengucap mantra, lagi ngucapin mantra gitu dan begitu bolanya
mau dipukul dia, kayak gitu. Kepukul. Dan terpukul. Palanya. Bolanya Bolanya dong. Itu belum lagi kalau misalnya pertandingan sepak bola antar kampung. Saya pernah lihat sendiri. Ini jadi dukunnya itu ngambil kayak rumput, Iya. rumput panjang gitu. Itu diolesin ke kakinya pemain gitu, hilang. Hah? Rumputnya itu hilang. Jadi kayak nyatu. Kakinya hilang. Jadi Nempel kayak, maksudnya iya, sih, jadi nempel. tadinya berusaha kayak ditempelin gitu, tapi terus kayak masuk ke dalam kakinya, gitu. Kayak susuk ya? Iya, kayak susuk. Dan itu setelah itu larinya jadi kencang banget. Gitu. Oke. Ada juga besi itu kayak sama dipasang juga gitu, di tackling kebal, gitu. Tapi dibales tackling orangnya ngegulung sampai gawang. Gitu. Anda berlebihan kali. Anda berlebihan. Saya udah percaya yang awal ya. Ya begini, kalau sampai Reno saya sudah closing hafal nih. Kalau Reno sudah hafal. Reno sudah hafal. Saya closing nih. Ada juga waktu itu pernah Pak, pemain Tarkam di sini dimasukin bulu dari 11 pemain lainnya. Loh, Pas tanding, tim lawan kayak ngelawan 2 tim. Makin banyak. Ini orang nonton makin nggak percaya nih. Oke, gua potong. Pasti semuanya melakukan hal itu. Semuanya ya? melakukan itu. Cuma inilah sebelum ke sana, konsep goibnya itu seperti apa sih? Maksudnya ketika dia pasangin rumput tadi hilang, terus akhirnya dia jago dan segala macam. Betul. Apakah si goibnya itu ikut masuk, terus ada sosok goib yang nempel di kakinya yang Malah berat dong. Ya, Enggak. atau gimana? Justru goibnya itu sendiri ketika benda itu nyatu sama kakinya. Dan entitas atau jin atau apapun itu yang kemudian membantu untuk memasukkan supaya itu tidak bersentuhan sama dimensi fisik. Jadi bisa masuk ke dalam. Jadi bukan kakinya. jinnya yang semata-mata masuk ke situ, Mas? Bukan, energinya. Jadi energinya itu membantu supaya itu kayak langsung ngeblend, langsung nempel di kakinya begitu. Dan kalau rumput, ya rumput kan ringan. Itu dia jadi bisa larinya kenceng banget gitu. Itu setelah pertandingan dicopot atau gimana? Nanti setelah pertandingan pasti dicopot. Kalau nggak dicopot, kasihin di rumah dia lari-lari kenceng banget mau bikin kopi nabrak-nabrak. Aduh, sampai Pulang ke rumah, Pak, lewat mulu dia di rumah nggak nyampe-nyampe. Mas, istrinya cepet banget. berarti bisa copot cabut, pasang cabut ya? Ya itu karena memang pekerjaan dukunnya seperti itu. Dan Tapi gimana dengan orang yang skeptis ya, Mas ya? Karena tidak pernah ada orang yang melihat langsung gitu orang masukin itu. Katanya ada yang dia tekniknya teknik sulap, dimasukin, ya dininya dipegang. Nah, ada juga metode seperti itu. Jadi sebenarnya dia tidak menggunakan energi atau entitas. Jadi dia menggunakan kayak semacam metode psikologi. Jadi kayak semacam membangun keyakinan, membangun sugesti gitu. Ini gue masukin nih. Nanti lo setelah gue masukin kaki lo jadi keras nih. Nah, gitu. Itu tersugesti dia. Di tackling yang main pikirannya, kaki gue kebal. Gitu. Gue bisa lari kenceng kayak gitu. Itu memang ada seperti itu juga. Nah, itu motivator, bukan dukun ya? Ada memang dia dukun itu ada dua. Dia memainkan energi dan dia bisa memainkan pikiran. Berarti itu bisa dikalahkan sama orang yang ingetin, lu nggak sakit? Iya bener, di lawan cuma begitu doang, nggak sama doa. Iya. Bro, sakit bro. Mah. Ya kadang-kadang kayak gitu, sebenarnya bukannya pihak lawan itu nggak tahu, mereka juga tahu. Pakai juga, dan artinya antara sugesti ini beradu. Gitu. Oke. Nah, kalau sudah antar sugesti beradu, nah tinggal nanti siapa yang kuat mempengaruhi wasit terutama. Gitu. Wasitnya ditanam peluit. Tapi kenapa ya hal itu terjadi cuman di kalangan, ya mohon maaf, di menengah ke bawah, kan ini Tarkam. Ya, tapi Tarkam. kalau di dunia kayaknya tidak akan Bro, jangan salah bro. salah. Pernah waktu itu ada tayangan di YouTube atau di TikTok. Jadi ada pertandingan di Afrika atau di mana gitu ya. Jadi gawang tim ini nggak pernah, susah banget kebobolan dan sepanjang pertandingan. Sampai ada satu pemain penyerang tim lawan, pas lagi corner apalagi dia kayak ngelihat sesuatu di gawang itu, terus diambil, terus dibuang ke luar lapangan, lari gitu, dikejar sama kipernya. Nggak lama setelah itu langsung Kebobolan. kebobolan.
Ya itu mungkin barang dia ngapain diambil. Dia pasti ngambil, hei punya gua ini. Kan maksudnya gitu. Iya, nggak tahu ya. Iya makanya. Jangan-jangan yang diambil tumbler Starbucks. Wah, Coke Circle. Nah kalau dari pandangan Mas Yus sendiri, apakah tim-tim profesional seperti itu pun menggunakannya? Menggunakan. Nah, khusus kayak misalnya, kalau tadi kan sepak bola Tarkam ya. Ini sepak bola misalnya U21 atau sepak bola yang Piala Asia itu juga pakai. Kalau dari segi pandangan saya, tim-tim yang biasa memakai seperti itu selain Indonesia ya, itu Thailand. Thailand itu kuat banget. Ya masih semakin kuat. Kuat banget. Dan itu yang buat kadang-kadang ya kita sendiri susahan ngalahin mereka. Korea Utara? Kalau Korea Utara mereka nggak pakai dukun Pak, kayaknya nuklir. Ancaman. Lebih ke ancaman. Ancaman. Golin Apa, nih, kau? mau golin nih, Lawan. mau pencet tombol nih. Lebih ke ancaman itu ya, lebih ke ancaman. Tapi apakah katanya sih kan ada yang mencoba untuk nyantet presiden apa dulu, nggak nyampe karena frekuensinya nggak sama atau si hantunya nggak bisa sampai sana atau jinnya nggak bisa sampai sana. Iya, itu sih kalau orang menyantet seorang misalnya entah itu kepala negara atau misalnya pimpinan dari suatu bangsa dan lain sebagainya, itu pada dasarnya mereka lupa energi yang membackup dari seorang pemimpin atau presiden itu bukan hanya energi orang itu sendiri, tapi ada energi dari rakyat, dari yang mencintai dia, dari masyarakat yang mengidolakan dia atau misalnya yang benar-benar pro sama dia, itu juga bermain di situ. Itu Energi kenapa? ini dalam artian goib. Ya kan bayangin aja, emang kalau misalnya di tempat-tempat ibadah presiden-presiden itu nggak didoain. Pasti ada mendoakan pemimpin negara, mendoakan pemimpin bangsa, itu pasti didoakan. Dan yang mendoakan tuh banyak. Yang nyantai cuma satu orang. Gimana? Iya benar Itu- sih. itu- Dia nggak bisa ngalahin. Nggak bisa ngalahin. Jadi permainan energi itu seperti itu. Yang kuat, yang banyak itu yang menang. Gitu. Jadi bukan karena beda frekuensi atau gimana. Ya lu ngelawan orang yang di backing berapa banyak orang. Ya kalah energi lah ya, Betul. kalah kekuatan gitu. Betul. Kecuali presidennya diktator. Kecuali presidennya nggak becus. Itu mungkin didoain cepat mati bisa. Bisa Gitu. banyak masalah bisa. Banyak ya. masalah gitu juga bisa. Berarti nggak dipungkiri Indonesia lah ya, presiden, wapres gitu memang ya tadi ada backup banyak itu di luar yang memang mungkin misalnya dia juga tirakat kali ya, misalnya gitu-gitu ya Pak ya. Ya, artinya sebenarnya kalau dari segi pandangan saya tidak ada satu presiden pun yang dia tidak di backup sama alam sana dan tidak di backup sama orang yang mengerti supranatural dan spiritual. Wah ini Itu. seru nih. Berarti dirimu sebagai seorang indigo yang bisa melihat hal-hal yang tidak kasat kusuk, tidak kasat mata, itu berarti bisa menyaksikan itu Pak? Bisa. Jadi bahkan kadang-kadang terlihat itu yang membackup mereka siapa. Yang pastinya ya para presiden ini itu dia sudah mengantongi paling tidak restu dari penguasa 4 penjuru. Utara siapa, selatan siapa, barat siapa, timur siapa. Bahkan ini aku spoiler aja ya. Ada salah satu cawapres itu yang dia itu sudah belusukan ke 4 penjuru itu. 4 penjuru itu untuk mencari dukungan dari alam sana. Mengadakan acara kayak wayangan, mendatangi tempat-tempat petilasan, mendatangi orang-orang yang mungkin penggiat supranatural, spiritual dan lain sebagainya untuk mencari dukungan. Gitu. Oke. Dan dapat dukungan itu atau belum? Buktinya nggak jadi dia. Oh iya ya. Belum tentu juga. Belum tentu juga. Belum Iya juga. juga. Yang jelas, ini saya buka aja ya, ini khusus untuk para pemirsa warga waras Iya. ini, pemirsa teras belakang. Ini yang jelas untuk nanti yang terpilih. Ini pemimpin itu yang belakangnya woke. Wih, Wah, Anda tinggal memang- dua dong. Tinggal dua dong. Oh dua sama semua. Enggak, Ganjar Pranowo, Prabowo. Prabowo, Anies Baswedan, woke. Waduh mas.
Closing nih, saya closing. Saya closing. Humor dukun. Ya kan closing. Bentar amat udah di closing. Humor dukun. Saya udah nyangka Anda Prabowo loh. Enggak. Ya, iya berarti tadi gue tertarik sama ini mah mungkin untuk warga waras yang nggak percaya ya. Pasti ini mah halu Mas Yus. Ya karena memang nggak punya kemampuan kayak gue nggak punya kemampuan untuk melihat ke dunia sono gitu. Tapi untuk orang-orang yang punya kemampuan melihat dunia sono pasti kayaknya satu suara sama lu ya. Lah iya, karena jujur aja untuk dalam proses pemilihan pun, proses kampanye ini hawanya itu sebenarnya udah berat banget gitu. Hiruk pikuk nih udah mulai Udah dunia mulai. goib nih orderan udah kenceng nih ya, Betul. kerajaan sini kerajaan Karena situ. para capres ini itu juga di backing sama penggiat-penggiat supranatural, penggiat spiritual, dan mereka sudah melakukan entah itu ritual, kegiatan apapun untuk mendukung ini supaya jagoannya naik, dan itu membuat secara energi itu udah saling bersilangan, saling beradu di udara, saling bertabrakan dan sebagainya. Itu buat orang-orang yang peka kayak gua, kayak saya itu udah berat banget gitu. Bukannya malah seru ada tontonan. Kalau sebenarnya secara tontonan sih iya, tapi kalau kita rasain itu berat banget gitu. Bisa nggak ngegambarin secara ini buat orang yang nggak Orang bisa lihat awam, gitu, orang awam ngegambarannya kayak gimana Mas? Kalau bayangin aja di udara itu rasanya kayak sumpek banget rasanya. Polusi kalau itu. Iya emang lagi polusi Iya, kayaknya. Iya, nggak hujan-hujan sih ya masalahnya. Iya. Apa gara-gara itu Mas? Enggak juga, tapi ini kalau kondisi sekarang agak susah ya, karena memang kondisinya kemarau dan hujan jarang turun. Tapi kalau nanti ke depannya pasti yang dirasain akan semakin tinggi, akan semakin panas. Terus, Ya mungkin ada pengaruh itu Ya, orang semakin banyak bakar dupa menyan makin panas ya kayaknya. dunia goib lagi hiruk pikuk tuh mempengaruhi alam, bisa ada kemungkinan ke sana nggak sih? ya pasti ada gitu. Dan bakal banyak juga orang-orang, nah ini yang kemudian nanti coba diperhatikan sama teman-teman. Orang-orang banyak melakukan kegiatan atau perilaku-perilaku yang nyeleneh. Contohnya, mertua mengajak menantunya yang lagi hamil 7 bulan berhubungan badan terus karena nggak mau Terus bapak yang ngebunuh anak sama istrinya. Nanti ke depannya akan banyak kejadian-kejadian yang janggal sih. Itu Gitu. hubungannya apa sama dunia goib Pak? Tabrakan-tabrakan di sana itu mempengaruhi pikiran orang dan mengacaukan pikiran orang. Gitu. Oh, makanya sampai Mahkamah Konstitusi. Enggak, itu beda. Itu saya kira bukan kan kacau karena memang pikirannya. kacau pikirannya. Bukan. Itu kacau karena Hati-hati nih. Cukurukuk. Itu dari cukurukuk tuh ya. Oh, itu bisa mempengaruhi perilaku orang jadi. bisa mempengaruhi perilaku Yang orang. ya kita bicara iman, yang imannya tipis lah ya maksudnya. Yang imannya tipis, yang nggak punya pageran secara moral yang kuat, Ya. gitu. Jadi, nah itu dia mungkin orang-orang muda jadi malahnya kelihatan apatis, jadi males, terus kemudian malah lebih tertarik menggunakan cukurukuk. Juga. Wah, Anda ngarang saya. Kenapa ngarah ke kita? Saya tuh gini loh Mas, saya tuh gini loh Mas. Saya tuh kaget diajak ke sini, teras belakang gitu kan. Saya diajakin sama dia gitu. Mas, ikut yuk datang ke teras belakang. Wah, saya tahu track recordnya mereka ini. Ini diajak ke teras belakang buat apa? Buat make bareng-bareng. Waduh. Kalaupun kita make nggak sama Anda kan dukun, tidak perlu nggak sama dukun. Tidak perlu make, sudah halu Anda. Sudah halu. Makanya saya membekali diri saya dengan ini. Wah, apa itu? Ini saya sebagai mitra anti narkoba. Anjing mitra BNN anjing. Saya sebagai mitra BNN ya. Ini saya sebagai mitra Bangsat, anti Anda narkoba indikan ya. mitra Bareng ya. Dan saya artinya saya selamat ini untuk syuting bersama-sama dengan dua orang ini ya. Saya Mohon aman. maaf nih, harusnya BNN periksa para dukun Indonesia. Karena pada halu. Ya. Ya, Lah ada kan sosok AA itu yang katanya nih makanan apa dunia gue ternyata cukurukuk. Oh iya. Meninggoy kan dia. Makanya saya itu mengkampanye, saya itu jadi semacam kayak penggerak anti narkoba itu karena saya juga prihatin gitu sama para penggiat spiritual supranatural ya. Ini mohon maaf ada sisi-sisi yang mungkin tidak banyak orang tahu gitu. Ada yang memang
mereka itu mengakses dunia sana atau mengakses spiritualnya mereka Menggunakan? mendapatkan wangsit kah, mendapatkan bisikan kah, itu dengan menggunakan zat-zat aditif, menggunakan Masa sih? narkoba. Ada di situ. Nah, itu emang halu aja bukan. Enggak, jadinya kan konten. nggak jadi subjektif ya. Maksudnya tuh ketika orang nanya sama dia terus dia make dulu, ini mah pengaruh Iya. narkoba nih. Pernah ingat dulu kasus seorang indigo yang ketangkap karena make? Oh ya. Iya. Seperti itu. Si itu. Ya, halu banget kan. Makanya malah disebutin gitu. Loh itu kan kalau saya kan nyebutnya kimochi. Oh, iya. Disebutin Beda juga dong. Beda Itu dong. bukannya di mangga 2, mangga besar gitu ya. Tahu, dukun tahu tempat pijet. Ya tahu lah kan membersihkan tempat-tempat pijet terus juga biar tempat pijetnya laku kan lewat itu juga supernatural. Lewat ini terapis yang bagus itu. Oke, balik lagi ke pemilihan pilkada, pemilihan presiden. Saya mau tarik mundur dulu tadi di obrolan bahwa Bung Karno, Pak Harto melakukan hal itu kata Guru Gembul. Tapi Anda setuju hal itu? Ya Benar. karena jujur saja tidak ada orang yang bisa naik menjadi seorang pemimpin di negara ini, di negeri ini, kalau dia tidak dapat restu dari alam sana. Itu saja intinya. Berarti kayaknya gue belum dapat restu nih. Iya, makanya. Sulit terus. Gimana cara dapat restunya? Harus ke 4 penjuru, nggak ada duit. Waduh. Gimana mau dapat Nih, restu? 4 penjurunya nih. Penjuru pertama utara, pinjol. Kedua, teman dekat. Keluarga. Keempat orang tadi kenal. Iya, itu sih malah dekatnya sama BI checking mungkin. Tapi kan semuanya meminta restu sama 4 penjuru ya. Nah, jadi 4 penjuru ini pun melakukan pemilihan Iya. mereka secara goibnya lah Iya. gitu, memilih siapa yang jadi. Di alam sana itu dan mereka pun ya harus benar-benar sepakat satu suara bahwa ini yang terpilih. Untuk menjaga bumi atau Indonesia ini yang Ya, harusnya. supaya ini tetap harmoni, supaya ini kemudian untuk kedepannya itu baik, itu udah harus diputuskan satu suara. Bahkan ada beberapa waktu periode-periode yang lalu, nama siapa yang terpilih sebenarnya udah tertulis. Jadi walaupun ada konsultasi atau Pak, Anda sudah melihat nama itu? Oh, sudah melihat itu. Seperti yang saya sebutkan tadi. Waduh. Kalau yang sekarang belum. Ini yang Besok periode MU lalu. lawan siapa menang siapa, Pak? Ini sepertinya Demit itu nggak mainan bola sih. Bola. Dari tiga sekarang nih, yang kira-kira di paling kuat ada lah ya, paling lemah. Kalau dari segi karakternya ya, ini menarik ini menarik ini. Kalau dari segi karakternya, yang saya sebut nomor aja, yang sebenarnya secara kecerdasan paling tinggi, ini nomor 3. Secara Bentar, kecerdasan. emang nomornya udah ada ya? Belum kan? Nomor 1, 2, 3 siapa kan belum ada kan? Ya kan ini mata goib, mata indigo. Iya, 1, 2, 3-nya kan nggak tahu sih. Satu siapa? Iya, belum tahu. Belum tahu kan? Kayaknya sih udah ya. Gini aja, mungkin saya kasih kode aja. Untuk yang kontestan pertama, mungkin kita kasih label GoPut ya. Ganjar GoPut. GoPut tuh berarti Ganjar Pranowo dan Mahfud. Oke. Yang nomor 2 kita kasih gelar mungkin Progib. Nah, Progib. Prabowo Gibran. Yang 3 Anies. Oh, berarti yang kecerdasannya Anies. Yang kecerdasan itu secara kecerdasan intelektual itu nomor 3. Oh, mantan Menteri Pendidikan. Iya. Walaupun di Iya, nggak mau di closing nih. Nggak, emang itu fakta. Oh, Iya, fakta. fakta dong, Iya, itu iya, fakta. Tapi kalau yang dari segi kecerdasan emosional, itu justru yang unggul adalah yang GoPut. Satu. Gitu. Nah, yang menariknya adalah justru ini yang Progib itu justru malah yang paling matang. Karena sudah pengalaman pemilihan berapa kali dan dia sudah ngerti secara karakter saya harus seperti apa. Saya harus membangun image seperti apa. Jadi jangan heran kalau nanti kemudian melihat semakin kita
atau banyak orang itu terpesona dengan perubahannya dia. Gitu. Oke. Jadi akan kelihatan beda banget nih dia sama yang dulu dengan yang sekarang itu bakal beda banget. Oke, kalau dilihat dari sudut pandang supranatural dari 4 penjuru ini tuh Indonesia cocoknya dipimpin sama yang karakternya seperti apa? Harusnya Indonesia ini. Nah, justru kalau saya ngelihat dari secara energi ya, secara energi. Ini memang dari keempat penjuru ini arahnya mereka lebih menyukai yang secara sifat dan karakter itu matang. Gitu. Wah. Itu. Bahaya. Enggak, kok bahaya ya. Matang itu dalam artian gini loh, ini saya perjelas ya, bukan kemudian menjurus sama satu calon, tapi matang itu dalam artian punya kenegarawanan yang diakui di dunia internasional, yang sudah punya jangkauan kepemimpinan secara nasional. Gitu. Artinya dia tidak hanya memimpin dalam skop kecil, tapi dia memimpin sudah skalanya nasional dan sudah pernah bergabung di pemerintahan, entah walaupun periodenya baru sebentar ataupun sudah dalam hampir jangka waktu semuanya lama. ya, hampir semuanya. Enggak. Oh, iya, semuanya. Hampir semua. Semua yang Bapak omong tuh sebenarnya analisa Analisa politik. Iya. Analisa politik, Pak. Benar. Lah saya mau menjurus Bapak kan satu juga nanti. takut, kan? Ini saya harus hati-hati ini. Bahannya berat ini. Oke, saya Gitu kan? arahkan ke misi saja. Nah. Ada tidak deal-dealan sama 4 penjuru? Jadi ketika, Ane mau ente yang pimpin nih. Tapi kalau Kenapa aneh ente? ya ini bahasa aja. Tapi kalau misal ente nggak bisa nih mimpin negara ini, ente harus ngorbanin apa gitu. Misalnya tumbal lah gitu. Ada nggak sih? Apa? Sebetulnya sih kalau itu sih Kan pasti 4 penjuru ini minta sesuatu lah. nggak gitu, nggak seperti itu juga, nggak seperti itu juga. 4 penjuru ini mereka adalah yang secara sifat atau karakter itu juga sudah tinggi ya. Mereka sudah nggak mainan Udah nggak butuh "Lu tumbal harus gitu-gitu, ngasih gua Dan. apa." Beda levelnya, Gitu. Dan. Levelnya dia udah Bijaksana, jangkauannya udah lebih bijaksana, besar kesadarannya gitu loh, tinggi, agung gitu. Masa iya? Makanya nggak ngomong aneh ente. Nggak ngomong aneh ente. Emang kalau ente ngobrol, maksudnya kalau Mas Fis ngobrol bahasanya aku kamu apa gua elu? Enggak sih, sampean. Tapi bahasa goib di komunikasi di dunia goib itu pakai bahasa apa sih? Itu sih bahasa jiwa, bahasa batin, bahasa rasa. Itu makanya apa yang lebih banyak sampaikan itu adalah sesuatu yang dirasakan. Berarti lagu Yura Yunita Tutur Batin itu ceritain tentang dunia goib ya? Kok bisa Tutur Batin? tutur batin? Itu kan seperti Bapak bilang bahasa jiwa. Saya belum pernah dengar lagunya sih ya. Tutur batinku tak akan salah. Itu yang itu. Ini gak relate sama gua nih. Kamu mah dengerinnya. Enggak, gua closing nih. Gua mah kalau nggak relate closing nih. Bener. Mainannya main closing, Bapak Satpol PP ya? Nutup-nutup. Tapi saya jadi ingat nih, Apa tuh? grup band yang suka main di teras. Tahu nggak? Apa? Jigustik. Kok bisa? Teras, hujan yang turun. Huduk. Humor dukun. Humor dukun. Bentar. Belum pernah dimasukin orang goib sama orang biasa ya? Bapak berdua kita masukin kamera ke kaki lo. Iya. Tadi dimasukin daun ke kaki, saya masukin ATM mau. Biar kakinya banyak orang yang ngambil duit dari kaki. Tapi intinya saya yang tahu. Anda mabok ya? Alu nih makin juga. Juga nih. Tapi emang Gue penasarannya. Berarti tidak semuanya yang goib-goib itu minta tumbal. Tidak Terus semuanya goib-goib apa itu. yang akhirnya harus mereka berikan? Yang pasti syaratnya adalah mereka meminta komitmen secara batin, secara spiritual dari orang yang akan memimpin negeri ini. Oke. Gitu. Kalau gagal, Bahwa lo harus punya komitmen bikin bangsa ini maju, bikin rakyat sejahtera, bikin nggak ada yang terikat sama hal-hal yang jelek, gitu. Nah itu komitmennya. Jadi sebenarnya dari pihak alam sana pun percaya nggak percaya, mereka akan melihat program dan visi misi dari capres dan cawapres ini, gitu. kenapa lucu anjing? karena disampaikan. Kenapa lucu? Sorry Mas, gua mau nanya.
Nggak di closing aja mas. Nggak. Ini mau nanya nih. Closing aja mas. Ini mushroom apa kecubung? Mabuk mushroom apa? Sorry gimana kalau jelas ya? Karena kan kalau kita mau orang Iya, awam. kita orang ini bukannya ya gue kenal Mas Yus sudah lama lah, maksudnya gue juga percaya dia orangnya sangat konsisten dengan apa yang ini. Ya. Tapi bukan gue mendeskripsikan dia, cuman ya karena saking realnya dan memang masuk akal Ya, bahwa memang masuk akal karena sih. memang di sana itu kebetulan 4 penjuru ini 4 ketum parpol. Ada 4 ketum parpol. Ternyata mintanya Mereka bukan minta tumbal mas, mintanya jatah menteri. Anda timnya siapa? Anda timnya siapa nih? Tapi enggak ya, maksudnya gue ada hal yang percayanya itu kalau kita itu memang berdempetan sama dunia dimensi lain yang sama kehidupannya sama seperti kita Iya, karena juga. Iya. levelnya kayaknya memang benar dan maksudnya kayak warga waras juga ya. Kalau kita bicara tataran alam semesta, kekuasaan level alam semesta tuh ya udah berada di level bukan yang bukan yang dedemit minta tumbal, bukan Iya, dedemit yang bukan yang pesugihan. receh-receh gitu bukan. Tapi mereka udah mengutamakan keselarasan gitu-gitu dah. Apa namanya kalau di dunia supranatural yang udah tinggi gitu disebutnya apa? Itu disebutnya entitas agung biasanya. Jadi kayak Bunda Ratu Kidul itu sendiri, misalnya ya salah satu contoh itu entitas agung yang dia menaungi seluruh laut yang ada di bagian selatan Jawa. Oh, Bunda ini kalau dinyanyiin lagu Melly Guslau nangis ya? Bukan dong, slang dong. Bunda Ipet dong. Bunda Ipet. Bunda Ipet. Berarti Nyi Roro Kidul ini termasuk entitas agung di dunia Entitas agung di supranatural. dunia dan tidak ada satu presiden pun baik yang sudah jadi maupun yang belum ini yang kemudian tidak mendapat restu dari Bunda ini. Itu harus dapat restu. baru Walaupun bisa. mungkin si sosok pemimpin ini tidak berinteraksi langsung gitu ya. Iya, gitu. Karena kan kadang-kadang mungkin juga kali kayak kita kayak ya berjalan apa adanya tapi memang sudah terpilih oleh alam semesta bahwa Betul. ya memang harus Reno jadi presiden dia Ya tanpa- kan standarnya kalau pemimpin enggak, kita tidak menggunakan mistis. Mungkin orang-orangnya Iya. nggak kayak gini, menggunakan. kita tidak motong kemarin video itu yang di roasting kan, tapi timnya ya. timnya kerja kan timnya gitu kayak gitu. Bahaya. Mau di closing nggak? Tapi emang gitu maksudnya ya benar maksudnya kita bukan menuduh atau kita bilang bahwa presiden Indonesia itu pasti klinik pasti enggak tapi Enggak. bahwa ya memang ada orang yang memang sudah mendapat tugas di dunia ini takdirnya itu sudah ya udah lu chosen untuk jadi pemimpin lu chosen jadi Iya, presiden gitu ya. Banyak kok cerita-cerita di presiden-presiden kita. Misalnya presiden pertama itu. Presiden pertama itu diceritakan dia suka tirakat ke gua yang ada di sebuah gua yang ada di Jawa Barat itu menyendiri dan itu kalau dia misalnya ingin membuat keputusan-keputusan penting gitu. Oke. Apakah itu klinik? Kalau menurut saya enggak. Itu bagian dari Meditasi, olah apa, batin, iya, meditasi, iya. olah rasa itu. Ada juga cerita presiden yang kedua Bapak Soeharto itu juga sama seperti itu. Dia biasanya didampingi sama beberapa orang itu pergi misalnya ke gunung mana gitu, atau ketemu dengan siapa. Itu juga ketika hendak membuat keputusan-keputusan penting. Bahkan presiden yang sekarang Bapak Jokowi itu dia juga ceritanya kalau ingin membuat keputusan penting dia kayak sudah mempersiapkan sebuah ruangan, dia cuma sendirian di situ. Media kayak ini ya. Apa istilahnya bukan Healing. bukan apa Nyantai, relax. Saya nggak tahu di ruangan tiba-tiba minum. Iya, ini Putusannya apa bahkan nih? dia Tifas buka kali itu. Nggak, jadi kayak sering- meditasi. ya meditasi, memusatkan memusatkan menenangkan pikiran, diri. memfokuskan pikiran. Iya, iya. Bahkan yang cerita tentang Pak Jokowi ini sendiri yang menjelaskan atau yang menerangkan itu Pak Ahok yang dulu pernah jadi partnernya dia juga. Ya mungkin kan kita tidak tahu Pak Jokowi memang mungkin itu ruangannya ketika dia mau deket diri sama Tuhan. Iya, ya bisa Di jadi situ fokusnya musola. gitu Iya, ya. betul, Iya, betul. iya, gitu. iya, Dan ya banyak itu juga presiden-presiden yang lama juga sudah melakukan hal seperti itu. Selain juga sebenarnya ada orang-orang di belakang mereka yang juga membantu untuk mendoakan, membantu untuk membuat suatu kegiatan, ritual, upacara ini itu. Misalnya sedekah bumi untuk misalnya presiden ini
atau misalnya menyumbang untuk upacara labuhan atau upacara. Itu mungkin yang saya tadi sebut syarat ketika 4 penjuru ini, kamu harus melakukan ini. Kalau kamu misalnya sedekah bumi, kamu ini. Tidak, Bukan tidak, jadi syarat, tidak. Dan. Levelnya Itu udah nggak bukan gitu, syarat. Dan. Ini sebenarnya hanya inisiatif dari para penggiat supranatural dan spiritual ini, itu hanya untuk syarat supaya komunikasinya. Itu syarat berarti. Syarat itu maksudnya bukan syarat mengorbankan sesuatu, tapi untuk jaga hubungan. Oh, Kayak iya, gitu. iya. Misalnya ke rumah Bang Dani, udahlah kita kasih nih martabak gitu. Tapi bukan ngasih nyawa atau tumbal orang kan enggak. Oke, Gitu. oke. Jadi cuma supaya secara energi itu terhubung, yang di sana juga diingat, yang di sini juga mengingat, sehingga kalau misalnya ada apa-apa, tolong bantu saya untuk bisa membuat keputusan A, keputusan B, keputusan C, itu didukung. Gitu. Oke, sekarang saya mau nanya gini. Tadi kan yang di dunia goib pun melihat visi misinya Iya, gitu, betul, terus betul, menentukan bagus nih visi misinya Iya, kayak gitu. Akan berpengaruh nggak ketika pemimpinnya siapapun itu ya, Iya, iya. pengaruh terhadap dunianya mereka ngaruh nggak? Wah, ya pemimpinnya ini, akhirnya pada jadi kacau gitu. Ya jadi kacau lah, maksudnya dunianya jadi kacau gitu. Iya, karena memang bukan apa-apa Mas, itu pasti ada pengaruhnya. Contohnya ada kejadian gini, saya sebenarnya nggak mau mengingat yang lama-lama ya. Itu jadi pada suatu ketika di zaman entah mungkin bisa dipikirkan, nah ini kira-kira di tahun berapa gitu. Jadi kebetulan Jakarta itu punya gubernur baru yang kemudian dia mengambil inisiatif menebang pohon yang ada di area Monas gitu. Gitu. Dan sekarang itu jadi kayak area yang sangat terbuka. Betul. Gitu. Itu kemudian yang tinggal di pepohonan itu langsung tergusur, Pak. Oke. Nah iyalah. Itu artinya bahwa kepemimpinan yang ada di sini itu juga berpengaruh di alam sana. Gitu. Oke. Itu oke. tanda- Itu contoh kecil contoh aja. kecilnya, ya. Contoh kecil aja. Berarti yang 4 penjuru ini salah milih dia dong? Bukan, Bukannya itu salah contoh milih dia, kejadian berpengaruhnya bahwa doang. ada Dan. pengaruhnya doang, benar, terserah benar. bahwa dia terpilih atau enggak, ya itu udah urusan lain Oke. gitu. Tapi yang jelas ini impact gitu, bahwa yang di alam sini itu juga mempengaruhi. Nah, Nah impact tiba-tiba gue kepikiran tiba-tiba penebangan pohon nih. Berarti misalnya penunggu-penunggu di pohon-pohon yang sekarang ditebang jadi IKN itu pindah kemana sekarang hantu-hantunya? Mereka akan pindah ke gedung-gedung yang ada di sana juga. Oh, gitu. enak adem ya? Ya lebih adem selama tidak diusir. Oh iya sih. Yang pasti sudah disediakan tempat lah, karena untuk pembangunan seperti itu pun pasti juga melibatkan praktisi-praktisi supranatural. Enggak, yang ditebang itu bukan pohon yang cuma kayak kecil gitu. Tapi mereka jadi marah nggak ketika tergusur itu? Negosiasi. Bro. Manusia aja marah digusur. Negosiasi. Asal izin, ada negosiasi, ngobrol. ada izin, ada pengertian, pemahaman, dan ada kayak semacam ya tempat kalau ini misalnya digusur dipindah kemana, gitu. Itu udah harus jelas. Ada premannya juga berarti ya? Oh, Ormas nah, gitu. PP, Bukan Orhan dong, Orhan. Aku belum pernah lihat Organisasi ADART-nya astral atau hantu, itu belum pernah masalahnya punya ADART ormas demikian. Nggak, maksudnya ada pengamanannya gitu. Pas Prampres. Premannya gitu. Tapi itu bukan berarti bahwa itu percaya klinik ya, tapi itu mungkin ya bentuk saling menghargai aja kali ya. Kalau ini sih bukan klinik ya, ya karena lu ngeganggu alam aja gitu. Iya, gitu. Betul. Jadi karena itu tadi, ya setiap perubahan yang ada di alam nyata itu akan juga Pasti ada mempengaruhi efek. perubahan di alam sana. Kalau dalam bahasa spiritualnya itu as above, as below, gitu. Jadi apa yang terjadi di atas itu juga terjadi yang di bawah. Apa yang terjadi di alam nyata itu juga terjadi di alam yang tidak nyata, gitu. Tadi udah kejadian hiruk pikuk dunia gaib membuat alam nyata manusia pikirannya kacau. Iya. Yang dilakukan di dunia bisa bikin efek ke sana. Jadi emang nggak bisa dipungkiri warga waras bahwa dunia di luar manusia itu dengan dunia manusia itu memang ada gitu ya. Iya. Dan ini jangan ada komen mana buktinya gitu. Susah dibuktinya juga, Bro. Susah, Bro. Ini aja Kalau kita harus ngeliat lebih luas ya, bukan soal nggak ada bukti nyata, bukan, tapi bahwa tujuan lebih luasnya adalah keselarasan alam gitu. Iya. Keselarasan harmoni, bahwa untuk seterusnya dan kedepannya ya
negara ini harus tetap ada. Karena ya di alam sana pun juga sebenarnya warga negara di sini juga gitu. Ah, gimana? Di negara sana Yang warga yang tidak kelihatan itu juga warga negara sini juga. dia masuk negara Indonesia Masuk juga. negara Indonesia ya. juga. Cuman KTP-nya beda ya. Iya, ya KTP-nya lurahnya itu ya lurah yang nggak kelihatan di sana. Terus artinya juga kan kartu tanda pocongnya. Si pemimpinnya ini pada punya pusaka tersendiri nggak? Kayak dulu Bung Karno katanya punya pusaka tongkat. Dulu ada Tongkat Bung Karno. Tongkat Bung Karno. Kalau senjatanya itu sebenarnya lebih kepada buat simbol aja sih gitu. Misalnya ada yang simbolnya ada yang senjatanya keris. Itu simbol bahwa secara sifat itu harus tegas, lurus tegak ke atas. Jangan malah belok ke sana, belok ke sini. Omongannya sekarang A, besok B. Tadinya milih cawapresnya si A, ternyata yang kepilih si B. Ini kan agak kurang pas. Iya. Bukannya keris itu bulak belok ya? Tapi kan tetap ke atas. Oh, bulak belok Jalur tetap ke atas. Nah, walaupun belok-belok itu proses aja, tapi ke atas. Punya keris. Udah pasti, Ya, udah pasti, semuanya udah punya pasti. ya. Iya, semuanya pasti punya gitu. Ada juga yang Kenapa? kenapa? Kayak persi tadi yang bereaksi. Benturan apakah energi. kesurupan? Benturan Apakah kesurupan? energi aja. Enggak, yang ini nggak suka. Nah terus apa namanya? Dan kalau kita lihat menurut gue itu bukan, ini buat warga waras yang nonton ya, bahwa ini bukan hal yang anjir ini lu ketinggalan zaman dulu, bukan, tapi justru ini adalah keluhuran budaya asli lokal Indonesia gitu. Betul. Ibu Pertiwi dari zaman dulu loh. Iya. Betul, Kebudayaan betul. kita tuh kan luhur dan agung ya. Ya. Artinya sebenarnya juga dari pihak alam yang tidak kelihatan itu pun tidak mau unsur-unsur budaya ini hilang. Kebudayaan-kebudayaan yang melulu atau malah justru muncul dari import itu malah berkembang di sini. Ya. Itu juga jadi visi misinya mereka juga. Gue jadi penasaran Mas, lu bisa manggil 4 penjuru ini nggak sih? Untuk kita tanya-tanya di sini. Kayak itu sih berat, Mas. Hah? Berat sih, berat. Closing aja dah. Enggak, logikanya gini, bos. ini. Bentar Tapi- nih, bentar ya. Logikanya gini. Untuk rakyat jelata seperti lu, memanggil kayak misalnya Pak Luhut juga kan males Pak Luhut nemuin lu. Levelnya tuh ada, bos. Ini saya kasih tahu wujud, bentuk atau sosok dari salah satu 4 penjuru itu ya. Ini kurang lebih sosoknya bentuknya seperti ini. Ini salah satunya, baru salah satunya. Ini yang ada di wilayah timur. Keren banget. Timur. Sekeren ini Mas. Iya, karena memang entitas agung itu ya. Kelihatan Kelihatan banget auranya, keren Dan banget. menggambarkan budaya Indonesia banget ya. Iya, gitu. Keren banget. Itu. Enggak kurang keren menurut gua. Kurang apa? Tatonya nggak ada. Oh, nih. Belum ada Di zaman di dulu. bawahnya. Pak. Namanya siapa? Ada namanya nggak? Lebih baik saya nggak usah sebut, Iya. gitu, karena kalau disebut ini ada etikanya. Ya. Karena ini acara komedi, cenderung sompral, ya. Jadi lebih baik saya. Beliaunya tidak suka nonton komedi ya? Beliaunya soalnya agak serius. ini Oh. orang. Jadi tidak usah. Jadi tidak Dari usah 4 komedi. penjuru ada yang suka komedi nggak? Ada, Oh, ada. yang suka komedi. Huduk ya? Huduk. Tapi seleranya beda. Ada lagi Seleranya gambarnya, beda. coba, Mas. Tapi seleranya beda. Nah, ini kebetulan ada salah satu cawapres. Ini saya Bawa fotonya. pernah. Aduh, saya nggak bawa fotonya. Cawapres, ya banyak Cawapres. di Google fotonya. Capres. Oh, capres. Ada salah satu capres, saya lihat kodamnya. Jadi pendamping gaibnya. Ini Bapak nyari kodam cawapres di TikTok ya? Oh. Live TikTok saya kodam ya? Enggak gitu. Oh, nggak Ini gitu. pandangan saya sendiri. Tapi yang saya tahu Pak Prabowo saya pernah lihat kodamnya, kodam Siliwangi. Waduh. Bukan, beda. Beda ya? Beda. Coba. Ini salah satu capres, kita Ini nggak salah nyebut satu capres capres. yang mana Nggak ya? sebut capres sama, tapi bentuknya seperti ini. Kodamnya, wah keren banget. Ini jadi kayak Wali. wali gitu, didampingnya sosoknya seperti ini. Sorry Mas, di sana ada salonnya. Ah, Itunya rapi banget. waduh. Enggak, memang dia suka grooming. Suka self love-nya jalan dia, Mas.
Kayak gitu. Dukun bercandain kodam anjir. Beda bro, kita bercandain orang, dukun bercandain kodam. Beliau ini, khodamnya ini tuh orang yang dulu pernah ada jadi manusia terus akhirnya meninggal jadi goib atau memang dia goib? Kalau yang saya lihat ini adalah leluhurnya. Jadi ini adalah orang yang dulunya pernah hidup, kemudian ini setelah dia tiada, itu dia dapat restu dari Yang Maha Kuasa untuk mendampingi anak cucunya. Salah satunya adalah capres ini untuk kemudian menjadi pendampingnya. Lah mohon maaf nih, berarti dia nggak masuk surga selama jadi kodam? Kan surga belum buka, no. Belum, neraka surga tuh belum buka. Pegawainya belum ada. Lu nggak tahu konsep akhirat Pernah apa? lihat berarti Lu ada kan tulisan surga- coming soon gitu ya. Surga kan udah buka, cuman tutup pasar libur nasional. Belum, nanti surga dibuka neraka kalau kita semua udah di padang masa. Bang Dani, yang dimaksud Reno itu surga yang the heaven itu. Waduh. Beda. Oh, beda Lu enggak, preferensi lah. bentar nih. Emang surga beneran belum buka ya? Bukannya memang sudah buka? Belum. Lah kalau ada orang, udah tenang aja orang Tomo sekarang udah di surga, bohong dong. Gambaran aja sudah ada di surga itu udah diinin sama Allah lah, dijaga. Saya sebenarnya agak kurang setuju kalau menyebutnya surga. Saya lebih suka menyebutnya alam keluhuran. Memang dimensinya beda. Iya, iya. Itu apa udah ada itu alam keluhuran? Alam itu? keluhuran sudah Oh, ada. ini udah ada dah. Ya, alam Itu keluhuran. alam keluhuran yang memang orang-orang yang sesuai sama dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan ada di Lolos situ. masuk ke sana gitu ya. Sorry, ini khodam ini membuat dia akan lebih kuat? Yang jelas kodam ini itu mendampingi dia, makanya kalau dilihat dari track recordnya, ini secara karir itu kayak terjaga itu. Dia pasti punya skala kepemimpinan itu yang nggak ecek-ecek. Pasti dia bermain di skala level yang nggak cuma daerah tapi levelnya udah Internasional. atas. Nasional, internasional gitu. Oke. Terus juga dia yang jelas nggak pernah merasakan yang namanya kesusahan gitu. Nggak seperti Bang Reno yang rumahnya udah kayak pindah ke Pegadaian karena barang-barangnya di sana semua. Kalau digambarin khodamnya kayak gimana? Logo Pegadaian. Timbangan. Atau kodamnya gini, ngeluarin kantong kosong. Sama. Bisikin lu kerja, gue miskin. Itu gambar satu lagi siapa, Man? Nah, kalau ini juga sebenarnya ada satu gambar cawapres juga. Gambar kodamnya capres juga, tapi sosoknya seperti ini. Gambarnya seperti ini. Oh kayak ini ya, Adipati. Apa Iya. kayak Jadi memang ada salah satu capres kita dia masih keturunan dalam tanda kutip ningrat atau bangsawan. ini kayak Leluhurnya ini, kayak leluhurnya. ini loh kayak apa orang lagi mantu ya. Akan resepsi pernikahan kan kayak gitu juga. Iya. dandannya Tapi orang tua. kan sampean ini gambar ya, gambar. Emang lagi duduk pas digambar atau Mas duduk dulu Mas gitu sampean gambar? Iya, karena kebetulan waktu itu dia jalan-jalan ya. Saya kan agak susah gitu ya. Jadi saya Bro, silakan duduk. ngelukis kodam itu nggak kayak lu ngelukis orang harus duduk, bos. Tapi itu kenapa duduk? Lah Ya, itu suka-suka kan saya. pakai mata batin, interpretasi, bro. Oh, Nggak iya. terus si Yes. kodamnya suruh duduk. Ya maaf, saya kan bukan indigo. Jangan gerak. Saya kan First Media. Apa? Kok first Saya name? nggak indigo, First Media. Ya, silakan build in. Bentar, itu di belakang Anda coba balik tuh. Ah. Wadahnya ada balik baca di belakang. Di belakang. Itu punya HRD itu kelihatan loh itu. Kelihatan deh. Lupa saya keletek ini. Tolong diblawur. Ini Jangan-jangan ini Anda gambar HRD semuanya. Nih, dinadepin aja dah. Bukan. Tolong diblawur ya. Nah, yang ini yang depan semua. Nah, kalau ini salah satu kalau ini kodamnya salah satu pendamping cawapres. 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 Jadi kalau orang nyebutnya ini bentuknya kayak resi gitu. Resi Pengiriman. atau mungkin Resi GNT. pengiriman.
Jadi bercandain dong nih, Kodam nih. Sudah bisa jaga Dia udah gini jangan sampai gini. Jangan sampai gini. Jangan sampai ada di gini, Bang Jangan Reno. sampai gini nih. Jangan sampai di gini. Saya kan punya kamu, tolong bantu. Ini cawapres Kalau ini yang ini salah satu programnya, salah satu kodamnya cawapres. Gitu. Ini kalau yang saya lihat, Tadi cukur-rukuk aja. waduh, Nggak apa-apa. Disensor nanti. ini sensor. Ya. Ini Bukan. cukurukuk, cukurukuk. Karena gue tuh bisa juga, Dan. Gue tuh bisa. Lu mah kebenaran aja. Lu kalau bisa udah kaya lu. Cukurukuk. Yang tadi capres siapa? Kalau yang Ini siapa capres siapa? kalau yang ini, cukurukuk. Ini Ya. Bisa kan gue tuh. Ya. ya, Taruh. kayak gitu. Ini Cukurukuk. Ini bener ya? Ini bukan kodam, bro. Ini yang tadi. Oh iya, ini yang mah bukan. mau Ini asal mah juru. Bukan, ini bukan. Nah, ini. Cukurukuk. Mirip soalnya. Ayo, penasaran kan tadi yang kita sensor siapa? Ayo. Ayo, tulis di bagian komen. Kalau penasaran ya. DM aja. DM aja. Cocokologi aja. 300 satu nama. Sampean waktu gambar izin dulu atau gambar aja karena ada di bayangannya? Udah pasti izin, karena kalau misalnya kita nggak izin itu nanti takutnya energinya tabrakan. Kalau tabrakan Gambarnya takutnya ngeblur. salah. Oh, oke. Dan bisa keliru, nggak jadi. Jadi bisa aja ketika asal nih maksudnya asal ngomong, asal gambar, bisa aja lentarnya malah dijadiin nama dunia goib gitu. Iya, malah justru nanti dibelokin, malah justru nanti yang menyamar itu yang kemudian berubah atau membentuk jadi Takutnya dia salah gambar tiba-tiba mukanya. Bukan salah gambar gitu, kocak. Itu maksudnya salah gambar tuh jadi si kodamnya ini karena nggak merestui digambar sama Mas Yus, dia berubah wujud, biar nggak ketahuan aslinya gitu. Nah, Mas, kan punya nih hodam masing-masing. Ketemu ngobrol nggak hodam ini sama hodam yang satunya? sebenarnya sih kalau yang namanya mereka fine aja ya, itu nggak pernah ada masalah. Yang kadang-kadang punya masalah itu ya memang manusianya gitu. Tapi kalau dari mereka nggak ada masalah, ya ngobrol biasa aja gitu. Oh, paling kalau manusianya ada masalah, mereka yang minta maaf ya. Sorry. Emang orangnya gitu. Gitu. Jadi ngomong. Orang ngomongin, gibah jadinya malah. Gitu ya, berarti bahwa memang ini kita udah mengupas banyak tentang apa dunia Ya. supranatural di Ya. apa namanya di dunia pilpres gitu. Ya. Ini percaya atau tidaknya ya kembali lagi ke kalian semuanya ya. Kalau saya sih lebih ke seru aja gitu dengarnya gitu. Ini ntar di ini aja. Siapa kira-kira yang terpilih namanya, Mas? Yang tadi sebenarnya saya udah bilang ya tadi ya. Siapa? Belakangnya Wok tadi. Ya kan ada dua. Siapa? Ini saya nggak gini aja Bang Dani, saya mohon maaf. Takutnya kalau ngebocorin ini nanti ada konsekuensinya buat saya. Tapi saya Anda ragu aja, Anda ragu lah. mau 5 juta sama saya, coba ayo pilih siapa. saya coba akan membuka sebuah gambaran aja, Oke. ya, bahwa kedepannya akan ada sebuah kemungkinan, walaupun ini kemungkinannya kecil, ya, Indonesia bakal punya presiden termuda. Presiden termuda. Dalam sepanjang sejarah. Karena apa? Karena gimana? Coba cek konstitusi. Oke. Cek konstitusi. Ya, cek konstitusi. Bagaimana kemudian itu bisa nyambung ke kondisi akan muncul presiden termuda. Berarti ada kemungkinan cawapres yang muda ini bisa jadi presiden? Iya, Ya masih ada kemungkinan pasti. pasti ada kemungkinan. Ya kan kita masih ada kemungkinan panjang nih, tiba-tiba mungkin capresnya sakit, akhirnya dia yang naik. Bisa jadi kan? Ya kan termuda belum tentu di sekarang. Kan Mas Yus bilang juga di depan tuh kan siapa tahu di kontestasi selanjutnya bisa jadi. Terlalu jauh Mas yang terlalu jauh no yang ini aja lah. Enggak. Tapi yang jelas itu. Ini saya pertegas saja bahwa untuk nanti ke depan saya punya kayak ada lihat gambaran gitu. Walaupun mungkin kecil, samar-samar gitu ya, tipis. Ada kemungkinan itu. Indonesia bakal punya presiden termuda sepanjang sejarah. Hah? Ria Ricis, bro. Aduh. Gua pindah ke sini gua.
Bowo sad boy, apa sih? Fajar sad Bang, boy. closing Fajar aja sad- bang, closing bang. Closing aja bang. Terakhir Mas Yus, ini nggak abdol rasanya kalau kita ada kedatangan Mas Yus tapi saya coba ramal Mas Yus, kapan Dani beli rokok sendiri? Saya itu melihat Bang Dani ini sebenarnya perokok berat. Nah, Tapi berat berat beli. beli, ya. Gitu dia. Closing. Nggak, kita minta deh, kita lain. minta karena Mas Yus bisa ya sedikit banyak meramal memprediksi lah. Gimana teras belakang ke depan? Teras belakang ya. Kalau dijawab suram nih bubar nih tim. Anjing, nggak mau syuting lagi besok. Udah jelas dari Mas Yus kan? Gini, kalau saya ngelihat teras belakang ini itu progresnya baik, bagus. Karena satu, konsisten. Gitu. Kedua, ini juga sebenarnya jujur ya teman-teman ya. Saya ngeliat ini ada pesanan yang Ada ini gorengan, Oh, bukan. es teh manis. pesanan dari alam sana untuk teras belakang ini mengangkat sesuatu atau mengangkat tema-tema yang berhubungan sama alam sana. Gitu. Oh itu mah pesan dari pengen dibikin program. Anjir, morduku. Bangga. Untung dukun deh, kalau enggak anjir, untung dukun anjir. Morduku. Udah tahu arahnya ke sana. Tapi itulah serunya Mas Yus ya, tepuk tangan sekali untuk Mas Yus. Terima kasih warga Waras, terima kasih semua yang menonton episode kali ini. Intinya ya jadikanlah obrolan ini bukan jadi bikin lo seolah-olah pengen udah nikmatin aja bahwa ya ini adalah kekayaan kehidupan kita sebagai manusia. Dan jangan lupa juga lu subscribe kalau belum subscribe. Kita ini yang nonton banyak yang subscribe belum sebanyak yang nonton. Artinya Anda males subscribe, tolonglah. Karena di 10.000 subscriber kita akan mengadakan giveaway tiket terbang ke Prancis tanpa pesawat. Kita lempar. Enggak, nih yang bener. Saya tadi dapat bisikan. Harus Dipaketin mas. Ya, pokoknya 4 terpilih, subscriber terpilih itu akan piknik ke 4 penjuru yang ceritain ya. Dengan cara dipaketin pakai cukup. Iya. Terima kasih. Terima kasih warga Waras. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya.